Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 metodologi penelitian pendidikan kualitatif akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kerangka teori dalam penelitian kualitatif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Neni Adelia Kusumawati, NIM 206190051 dari kelas MBIB. Oke, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai kedudukan teori dalam penelitian kualitatif. Teori sendiri memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian, baik itu penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Tetapi, kedudukan teori pada masing-masing pendekatan itu berbeda. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kedudukan teori dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian teori. Apa sih teori itu? Teori merupakan seperangkat dalil mengenai hubungan antara berbagai konsep. Teori pada suatu penelitian kualitatif memiliki kegunaan yang cukup penting. Dan kedudukan teori sendiri dalam penelitian hendaknya dipahami dari kaitannya dengan kedudukan hipotesis, metode, dan metodologi. Di sini saya akan menjelaskan menurut pendapat Silverman dengan jelas menggambarkan kedudukan teori di tengah konsep dasar dalam sebuah penelitian. Yang pertama, konsep teori merupakan serangkaian konsep penjelas dan relevansinya sesuai kegunaan. Yang nomor 2 yaitu konsep hipotesis, merupakan pernyataan atau proposisi yang bisa diuji, yang mana relevansinya sebagai validitas. Yang ketiga, konsep metodologi, merupakan pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian dan relevansinya sesuai kegunaan. Yang nomor 4 yaitu metode, merupakan suatu teknik dalam sebuah penelitian dan relevansinya harus sebangun dengan teori. Menurut penjelasan tadi, teori menyediakan serangkaian penjelas. Tanpa sebuah teori tidak akan terlaksana sebuah penelitian. Selanjutnya, teori dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik, jumlah teori yang harus dimiliki peneliti kualitatif itu harus lebih banyak daripada peneliti kuantitatif, karena harus disesuaikan dengan fenomena di lapangan. Teori bagi peneliti itu sebagai bekal untuk dapat memahami konteks sosial secara lebih luas dan juga lebih mendalam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapat Bahar, yang mana Bahar menyatakan posisi teori pada pendekatan kualitatif itu harus diletakkan sesuai dengan maksud penelitian yang dikerjakan. Yang pertama, untuk penelitian yang bermaksud menemukan teori dan dasar. Yang kedua, untuk penelitian yang bermaksud memperluas teori yang sudah ada. Yang nomor 3, jika temuan penelitian sekarang itu berbeda dari teori yang sudah ada sebelumnya, maka peneliti dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa temuannya itu berbeda dengan teori yang sudah ada. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Jannatul Ma'wa, NIM 2061940. Di sini saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan teori dalam penelitian kualitatif. Menurut Cerewel, penggunaan teori dalam penelitian kualitatif mempunyai beberapa variasi, tergantung pada tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang akan dilakukan. Ada tujuan utama penggunaan yang biasa dilakukan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, teori. Teori digunakan sebagai penjelas terhadap perilaku atau fenomena tertentu.
Peneliti menggunakan teori sebagai instrumen dalam membaca, menganalisis, dan menjelaskan perilaku ataupun fenomena yang sedang diamati. Lalu yang kedua, teori telah digunakan sebagai perspektif atau panduan umum untuk meneliti sebuah fenomena. Di sini teori diperlukan sebagai sumber utama penelitian yang dapat membantu peneliti untuk merancang rumusan masalah, pengumpulan dan analisis data, serta solve for action and change. Teori ditempatkan sebagai sentral atau acuan utama dari penelitian, sehingga teorilah yang menentukan meneliti pada masalah-masalah yang perlu diteliti. Lalu yang ketiga, teori yang digunakan sebagai poin akhir penelitian atau penempatan teori sebagai sebuah penemuan penelitian. Peneliti melakukan penelitian ke lapangan tanpa panduan atau rujukan teoritis, mengumpulkan sebanyak mungkin data di lapangan, lalu mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori atau tema tertentu. Lalu yang keempat, yang terakhir, beberapa penelitian kualitatif tidak menggunakan secara eksplisit. Kadangkala pembaca tidak menemukan peneliti menyebut secara jelas eksplisit teori apa yang digunakan dalam penelitian yang dilakukannya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Rizky Ulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ulin Nikmah, NIM 065 dari kelas MPIB. Di sini saya akan menjelaskan menentukan landasan teori, yakni yang pertama pengertian landasan teori, foundation yang berarti fondasi. Fondasi merupakan bagian penting dalam suatu tatanan atau bangunan terpenting untuk mengawali suatu usaha. Selanjutnya kerangka landasan teori, yakni teoritis menghubungkan peneliti dengan memilih metode penelitian. Selanjutnya mengartikulasikan asumsi teoritis dari studi penelitian. Selanjutnya dipandu oleh teori yang relevan. Kerangka menggambarkan suatu fenomena yang telah diamati. Dan yang terakhir memiliki teori membantu peneliti mengidentifikasi landasan generalisasi tersebut. Dan yang terakhir fungsi landasan teori. Yang pertama menyusun dan juga meringkas pengetahuan di bidang tertentu. Yang kedua peristiwa yang terjadi diberi keterangan yang sementara. Dan yang terakhir sebagai pengembangan pengetahuan baru dalam penulisan. Sekian, terima kasih.